Alkitab Bible hanya selevel hadis, itu pun hadis doif yang palsu. Alkitab Bible atau Biblos bukanlah Injil. Injil tak pernah ditulis, hanya ada di ucapan Nabi Isa. Kita kan bekerja. Injil yang ditawarkan Yesus itu Injil yang mana? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Barnabas? Enggak, semuanya enggak. Gitu loh. Semuanya enggak. Makanya orang kadang-kadang bingung, yang dimaksud Injil oleh Al-Quran itu yang mana? Apakah yang ini? Kan gitu. Tentu tidak. Ini levelnya sudah hadis. Runtutan mempelajari dan mempraktekkan ayat-ayat Alkitab yang ditetapkan, tapi Alkitab itu sebagai kesaksian kepada Tuhan Yesus. Mungkin agak terlalu ekstrim, tapi sebenarnya Alkitab jangan diperbandingkan dengan Al-Quran. Tapi Alkitab lebih cocok dibandingkan dalam satu frame yang dibuat tadi sebagai hadis Yesus. Jadi Tak heran jika isi Bible itu begitu anti-science dan membingungkan, karena tak ada yang dianggap salah, semua dianggap benar, padahal saling kontra. Dari keempat Bible, karangan Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes, tak ada satupun yang jelas siapakah sebenarnya pengarang atau penulisnya itu. Mereka sama sekali bukan murid Yesus dan tidak ada yang pernah bertemu langsung dengan Yesus. Bible pertama ditulis sekitar 40 tahun setelah Yesus tiada. Jadi Bible bukan dari sumber utama. Tak ada yang langsung ketemu Yesus. Paling mentok hanya Matius yang bertemu dengan Petrus murid Yesus. Itu pun Petrus tak menyampaikan ayat-ayat Injil, hanya perbincangan biasa. Kredibilitas dan validitas Bible sangat jauh di bawah hadis. Kitab kuning yang jelas penulisnya dan isinya berupa kumpulan ayat dan hadis justru lebih kredibel daripada Bible yang tak jelas penulisnya. Yang disebut kitab Sapinan, kitab kuning, kitab gundul. Tapi mereka menganggap kitab tersebut kitab Quran. Inilah suatu pemahaman yang keliru. Dan kitab kuning tidak pernah dijelaskan oleh para kiai di masjid dan di pesantren. Karangan siapa kitab kuning itu? Saya jelaskan, kitab kuning adalah karangan Syekh Nawawi yang bermukim di Arab, dia berasal dari Banten. Dan pengarangnya Syekh Salim bin Samir dari Hadramaut, Yaman. Kitab itu bermadhab Imam Syafi'i. Apa substansi yang ada di dalam kitab kuning? Yaitu rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini dia bentuk kitabnya. Kitab ini adalah kasih batu saja Safinatun Najah. Kitab ini adalah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai umat Islam. Umat Islam wajib salat, wajib zakat, puasa, ini kitabnya. Jadi MCK, KC, ternyata kredibilitas Bible-mu itu sangat jauh, bahkan di bawah kitab kuning yang kau bilang karangan manusia.
Biblemu itu ternyata karangan manusia, bahkan manusia siapa yang sama sekali tidak jelas. Suatu kebenaran bisa dicek dengan melihat dari sanad atau alur sumber-sumbernya. Bisa dipercaya atau tidak. Kemudian juga dengan matan atau isi sumber kebenaran itu. Apakah saling kontra ataukah sesuai logis atau tidak. Pada hadis, sanadnya jelas, langsung dari sumber utamanya, yaitu Nabi dan para saksinya, para sahabat, juga istri beliau. Sedangkan pada Bible, terputus, tak ada yang bisa langsung berkomunikasi dengan Yesus secara langsung. Juga dengan matanya, isinya, pada Bible saling kontra. Sedangkan pada hadis, jika ada yang kontra atau berbeda dengan Quran, atau berbeda dengan hadis sahih lainnya yang lebih banyak jumlahnya, maka hadis itu tidak terpakai. Maksudnya Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dalam ajaran Islam, ya, Al-Quran itu datang, maksudnya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah pada masa itu kitab Taurat itu yang dibawakan oleh Nabi Musa, kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad meneruskannya, itu semua dikembalikan ke ajaran Tauhid. Itu yang pertama. Al-Quran itu datang untuk menyempurnakan syariatnya, di mana pada saat itu sujud sudah ada. Ya, kalimat syahadat juga sudah ada. Syahadat pada zaman Nabi Musa itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam ajaran Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Kalau ke dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, kemudian kalau Nabi Muhammad kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu satu jalur. Ibaratnya mata rantai itu satu jalur. Nah, itu yang mau dikembalikan. Dikembalikan ke murni ke tauhid seperti itu. Itu gunanya Al-Quran. Kemudian dulu kan ada sujud juga tuh di dalam Bible, di dalam kitab Taurat sujud. Nah, disempurnakanlah dalam saat ini sholat namanya. Sujud itu namanya dulu, sekarang namanya sholat. Karena ditambah ada rukuknya. Kalau dulu kan cuma sujud ke lantai langsung tuh. Nah, kalau sekarang ada rukuknya, makanya dinamakan sholat. Dia buka hadis Bukhari tentang kalau salim. Begitu, maaf. Kalau begitu Pak Madia nggak ngerti maksud saya. Ketika Bapak memberitahukan bahwa itu berasal dari hadis, nah itu yang saya pertanyakan, apakah hadis itu betul-betul firman Tuhan, Pak? Gitu loh. Hadis itu Bapak yang pertama kali itu ditulis. Nah, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa hadis itu firman Tuhan? Tunjukkan data sahnya yang menunjukkan bahwa hadis itu layak dianggap sebagai firman Tuhan. Itu yang saya maksudkan gitu loh. Ketika semua sudah disanad, ya, kalau untuk firman Tuhan pertama itu harus keluar dari mulut Tuhan sendiri lalu langsung dijewantakan. Nah, kalau yang namanya disanad-sanad dan ini Pak, kronologisnya berlangsung ratusan tahun loh Pak. Ya, Al-Qur'an itu ada tahun berapa lalu setelah itu ratusan tahun baru dibuat hadis. Siapa yang mengesahkan hadis itu? Jadi perintah mengikuti hadis itu sesuai perintah Allah yang tertuang di Quran di surah An-Nisa ayat 59. Di situ disebutkan berpedomanlah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu diketahui dari hadis. Sunnah itu adalah perilaku teladan Nabi yang harus diikuti. Dan itu bisa ketahuan dari kesaksian para perawi yang menyaksikan keseharian, tindakan, ucapan, keputusan Nabi, itu yang disebut di hadis. Manusia diperintahkan mengikuti hikmah atau sunnah Nabi karena Nabi ditunjuk oleh Allah untuk menjadi teladan sebagai manusia yang paling sempurna, yang bisa dijadikan contoh. Hadis sangat valid karena disaksikan langsung oleh para saksi pertama yang menyaksikan sumber utamanya, yaitu Nabi dalam kesehariannya. Beda dengan Bible yang cuma dari katanya, kabarnya, dan tidak langsung bertemu dengan Yesus, tapi terputus. Kebenaran bisa dicek dengan sanad, yaitu alur terhubung atau tidaknya dengan narasumber yang pertama, dan matan atau isi, kualitas isinya. Beda dengan main kata, pada hadis selalu ada pengecekan, baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal dari sumber yang pertama tadi, dia katakanlah A ke B.
lalu B ke C. Nah, dalam B ke C itu ada pengecekan dari A ke C. Apakah yang dikatakan B tadi ke C sudah benar atau belum? Begitu seterusnya. Juga ada secara horizontal, juga ada perbandingan dari sesama penghafal yang hidup di zaman saat itu. Misalkan ada 100.000 orang, apakah 100.000 orang itu sama semua hafalannya atau tidak begitu. Jadi hadis itu sangat valid sekali. Supaya lebih jelas, maka ikuti proses pembuatan masing-masing untuk Quran, Injil, Bible, dan hadis. Berikut ini. Kalamullah, firman dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz. Lalu dari Lauh Mahfuz, Malaikat Jibril atau Roh Kudus itu membawanya satu persatu sesuai dengan kondisi di dunia saat itu. Peristiwanya apa disesuaikan, kemudian disampaikan kepada Nabi. Quran dilestarikan, dijaga keasliannya dengan secara oral dengan dihafalkan. Namun perlu juga dituliskan jika ada yang lemah ingatannya sehingga bisa mendapat contekan tulisan. Di alur Quran begini, dari Allah turun ke Malaikat Jibril atau Roh Kudus, lalu kepada Nabi Muhammad dengan didiktikan, lalu Nabi Muhammad mendiktikan juga kepada para sahabat, lalu para sahabat menghafalnya, dan secara turun-menurun generasi ke generasi dihafalkan, lalu dibuat buku, ditulis, dan diperbandingkan dengan para penghafal yang ada, dan dipastikan bahwa isinya sama. Karena Quran mampu dihafal, makanya sebenarnya tidak perlu tulisan atau manuskrip karena tersimpan di otak setiap para penghafalnya dari generasi ke generasi dan selalu sama bunyinya. Quran sempurna karena mencakup segalanya, hal-hal yang pokok dan penting, sedangkan rinciannya ada di hadis. Keaslian Quran sebagai firman dari Allah bisa dibuktikan dari keilmiahan Quran. Bisa lihat linknya di bawah. Beda dengan proses turunnya Injil yang hanya turun langsung kepada Nabi Isa dan hanya diucapkan dan didengarkan oleh para murid namun tidak dihafalkan sehingga tidak bisa dilestarikan atau dijaga keasliannya. Ayat Injil yang turun pada Nabi Isa tak pernah dibukukan, tak pernah dibuat secara rinci, secara berurutan. Injil sengaja dibiarkan dipalsukan karena memang masa berlakunya hanya sementara dan untuk mengumpulkan bukti bahwa memang pemalsunya layak di neraka. Kini Injil tak ada lagi. Yang ada hanya Bible atau Biblos atau Alkitab atau catatan. Bible itu hanya berisi cuplikan ayat-ayat Injil, sebagian yang bercampur dengan opini, asumsi, dan halusinasi karangan imajinasi pengarangnya. Alur sanadnya terputus dan matan atau isinya juga saling kontra dan anti-sains karena tidak bersumber dari sumber yang utama yang pertama yakni Yesus. Beda dengan hadis yang sanadnya berlanjut tak pernah terputus, langsung terhubung dengan sumber pertama yang utama yakni Nabi sendiri. Kesahihan hadis diukur dari dua hal, yakni dari sisi sanad dan dari sisi matan. Jelas ya, level Bible hanya di bawah hadis, itu pun hadis doif.